Tujuan ke sini mau ngapain? Mau demo. Demo? Ada yang nyuruh? Emang ada yang mau ikut. Bapak siapa namanya? Budi Kartika. Pengeroyokan yang dialami dosen Universitas Indonesia, Ade Armando, dinilai menjadi bukti adanya kelompok radikal yang menyusup dalam demo 11 April lalu. Karena memang apa yang dilakukan oleh kadrun-kadrun itu barbar dan biadab sekali. Mereka itu pecundang semua, pengecut semua. Baru berani ketika mereka menjadi massa dan seperti cacing kejepit silit kalau sendirian. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo menyatakan demonstrasi mahasiswa yang terjadi serentak di berbagai kota diduga kuat disusupi oleh di awal, Mabes Polri sudah mengingatkan, ya jangan sampai terjadi penyusupan yang tidak kita inginkan. Kita sudah warning dan mahasiswa juga sudah melakukan protek dengan cukup baik. Tapi dalam setiap demo pada kenyataannya selalu ada yang disusupi oleh orang-orang dalam tanda kutip yang tidak bertanggung jawab. Keberadaan kelompok yang kerap melakukan kekacauan ini ditemukan dari sejumlah demonstran yang melakukan kericuhan saat aksi berlangsung. Saya melihat dari beberapa kutipan-kutipan video yang dikirim dari wilayah, yang saat ini juga masih didalami oleh Polda Metro, kelompok-kelompok anak masuk di situ. Ya dari identitas bajunya, kemudian kekhasannya dia, ini yang masih didalami oleh rekan-rekan dari Polda Metro. Aksi unjuk rasa mahasiswa menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden kemarin berlangsung ricuh. Kami sangat menyayangkan ada sekelompok yang sengaja memancing di air keruh, yang niatnya bukan untuk melakukan unjuk rasa menyampaikan pendapat, tapi memang niatnya untuk membuat kerusuhan. Polisi menangkap sejumlah orang yang diduga provokator. Sesuai janji saya akan menindak tegas siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum, mengusut siapa yang menjadi dalang dan yang memerintahkan ini semua terjadi. Dosen Universitas Indonesia yang juga pegiat media sosial Ade Armando dianiaya oleh sekelompok orang di depan gedung DPR MPR Jakarta saat menghadiri demo 11 April kemarin. Aparat kepolisian tengah menyelidiki para pelaku penganiayaan kepada Ade Armando. Pelaku pengeroyokan yang telah kita identifikasi, benar 2 orang telah kita tangkap hari ini, 1 di daerah Jonggol, 1 di daerah Jakarta Selatan, di mana dari kedua orang yang telah kita amankan ini, pekerjaannya ini bukan mahasiswa. Kemudian terhadap 4 orang lagi yang sedang kita lakukan pengejaran, ini juga teridentifikasi bukan kelompok dari mahasiswa, mereka bukan dari kelompok itu. Diduga ke-6 orang ini terpapar paham takfiri. Apakah itu kemudian sudah berhasil diidentifikasi oleh penyidik Polda Metro Jaya, Pak Zulpan? Kami saat ini baru mengidentifikasi adalah terkait dengan pelaku, yaitu orang-orangnya yang kita cocokkan juga dengan keberadaan di TKP pada saat terjadinya pemukulan dan pengeroyokan, dan ini identik dengan mereka sehingga kita bisa memastikan 6 orang ini sebagai pelaku. Polda Metro Jaya tengah menyelidiki kasus pemukulan terhadap dosen Universitas Indonesia Ade Armando. Dalam demo 11 April di DPR RI, 6 pelaku telah teridentifikasi.
Polda Metro Jaya telah berhasil mengidentifikasi pelaku pemukulan dan pengeroyokan kepada Ade Armando. Ada 6 orang kita identifikasi sebagai pelaku pemukulan dan pengeroyokan, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan di Polda Metro Jaya pada Selasa 12 April 2022. 6 pelaku ini berinisial MB, AP, AM, AL, DUH, dan K. Zulpan mengatakan 2 diantaranya sudah ditangkap. Tim dari Polda Metro dan Ditkrimum telah berhasil menangkap 2 pelaku, ujar Zulpan. 2 pelaku yang telah ditangkap berinisial MB dan K. Saat ini keduanya masih dalam perjalanan ke Polda Metro Jaya. Ade Armando diketahui menjadi korban pengeroyokan di tengah-tengah aksi demo 11 April di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Dia mengalami luka cukup parah. Pelaku penyerangan akan ditangkap jika tak menyerahkan diri ke polisi. Kami sudah mengidentifikasi kelompoknya sekaligus orang-orangnya. Nanti mungkin besok kami akan lakukan upaya penegakan hukum, kata Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron di Gedung DPR Jakarta Senin 11 April 2022. Kami akan umumkan identitas pelaku. Jika tidak menyerahkan diri, kami akan lakukan penangkapan, tambahnya. Warganet ramai menyoroti cuitan seorang yang diduga memprovokasi massa di lokasi aksi untuk mengeroyok Ade Armando. Fadil mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi pihak yang membuat cuitan tersebut. Kita akan dalami orangnya dan kita sudah tahu orangnya. Kita akan cari dan kejar itu, karena dia yang salah satu memprovokasi untuk melakukan penyerangan terhadap saudara Ade Armando, ungkapnya. Sementara itu, Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Brigadir Jenderal Ahmad Nur Wahid menilai pelaku pengeroyokan terhadap Ade Armando di tengah aksi demonstrasi mahasiswa pada 11 April 2022 terpapar paham takfiri. Kekerasan dan anarkisme di ruang publik seperti yang dialami pegiat media sosial sekaligus dosen komunikasi di Universitas Indonesia itu, menurut Nur Wahid, bukan cara masyarakat yang beradab, tetapi ciri kelompok ekstremisme yang pro kekerasan. Kekerasan dalam bentuk dan atas nama apapun bukan cerminan sikap dan warisan leluhur bangsa, serta nyata bertentangan dengan nilai-nilai agama, kata dia melalui keterangan tertulis pada Selasa 12 April 2022. Dalam video yang menampilkan kekerasan terhadap Ade Armando, Nur Wahid berujar, sejumlah pengeroyok dengan lantang mengucapkan kalimat tauhid, bahkan sebagian yang lain sambil bersolak halal darah Ade Armando untuk dibunuh. Ini menjadi pelajaran bagi kita bersama. Terkadang seseorang mudah mendalilkan kekerasan dan halal darah seseorang untuk kepentingan tertentu, ucap Ahmad. Ahmad Nur Wahid mengatakan cara berpikir seperti itu memiliki kemiripan dengan pola pikir kelompok radikal terorisme. Mereka dikatakannya selalu melegitimasi segala tindakan kekerasan yang dilakukan dengan mempolitisasi dan memanipulasi dalil agama. Dalam narasi yang mereka umbar, Nur Wahid menduga para pelaku kekerasan terhadap Ade Armando terpapar virus takfiri yang mudah mengkafirkan yang berbeda dan menghalalkan darah yang dianggap kafir. Pandangan takfiri, kata dua, merupakan salah satu karakteristik kelompok radikal terorisme selama ini. Kita sudah banyak belajar dari pengalaman kelompok terorisme yang selalu membajak ajaran agama untuk tindakan kekerasan. Nampaknya pola ini sudah mempengaruhi masyarakat yang dengan mudah membawa dalil-dalil agama untuk membanggakan tindakan anarkisme di ruang publik, ujar dia. Nur Wahid pun mengutuk keras aksi kekerasan yang dilakukan sekelompok orang itu terhadap Ade Armando. Apalagi di tengah Ramadan, umat Islam tidak hanya harus menahan makan dan minum, melainkan juga mencegah dari segala tindak keburukan, termasuk kekerasan. Ramadan ini mestinya harus dijadikan bulan untuk melakukan muhasabah dan pengendalian diri, bukan malah memuaskan diri dengan hawa nafsu dan tindakan kekerasan, ujar pejabat BNPT itu. Pak, tolong Pak, Ade Armando dipukuli Pak. Pak, tolong Pak. Pak, tolong. Kita sama rakyat. Apa kabar? Pak, tolong Pak. Pak, Ade
Armando dipukuli. Ada yang dipukuli, Pak. Saya minta tolong. Fadil pun memastikan akan mendalami siapa saja sosok yang melakukan provokasi, termasuk emak-emak yang diduga memprovokasi massa sebelum pengeroyokan terjadi. Kami sangat menyayangkan ada sekelompok yang sengaja memancing di air keruh, yang niatnya bukan untuk melakukan unjuk rasa menyampaikan pendapat, tapi memang niatnya untuk membuat kerusuhan. Sesuai janji saya akan menindak tegas siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum, mengusut siapa yang menjadi dalang dan yang memerintahkan ini semua terjadi.